Bayangkan, sebuah negara yang dikenal dengan sistem keamanan paling ketat di dunia, negara yang selama puluhan tahun membangun reputasi sebagai benteng yang tak tertembus. Dan kini, di hadapan mata kita, benteng itu dikabarkan runtuh. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Teheran, ibu kota Iran. Menteri Intelijen Iran, Ismail Khatib, berdiri dengan penuh keyakinan. Ia mengklaim bahwa negaranya telah berhasil mendapatkan jutaan halaman dokumen rahasia milik Israel. Tidak main-main, Khatib menyebutkan sebagai sebuah harta karun informasi. Kumpulan dokumen yang membongkar detail paling sensitif dari program nuklir dan militer Israel. Apakah dunia sedang menyaksikan salah satu kebocoran intelijen terbesar dalam sejarah modern? Atau apakah ini hanyalah permainan propaganda yang dirancang dengan cermat? Mari kita ungkap lebih dalam. Menurut pernyataan resmi Khatib, dokumen-dokumen yang kini berada di tangan Iran bukan sekedar catatan biasa. Ia menyebutkan bahwa isi dokumen itu meliputi rincian proyek senjata rahasia Israel, upaya daur ulang senjata nuklir lama, serta catatan kerjasama tersembunyi antara Israel dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Lebih mengejutkan lagi, Iran mengklaim memiliki daftar nama, alamat, dan data pribadi dari hampir 200 ilmuwan serta spesialis militer yang terlibat langsung dalam program persenjataan Israel. Dan di antara nama-nama itu, ada pula individu yang berasal dari negara-negara barat. Jika benar, artinya Iran kini menggenggam kunci untuk menekan, bahkan melumpuhkan jaringan pengembangan senjata paling rahasia milik Israel. Informasi yang diperoleh Iran ini tidak hanya disimpan dalam arsip rahasia. Mereka bahkan berani menyiarkannya ke publik. Caranya, melalui sebuah film dokumenter yang diberi judul Spider Slayer. Film tersebut ditayangkan di televisi nasional Iran. Di dalamnya, digambarkan bagaimana intelijen Iran berhasil menembus sistem keamanan Israel yang selama ini diyakini sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Visualisasi dalam dokumenter itu memperlihatkan proses operasi intelijen yang penuh intrik, penyusupan, pengintaian, hingga pengambilan dokumen-dokumen krusial yang kemudian dibawa pulang ke Teheran. Pesan yang ingin disampaikan jelas, Israel yang selama ini merasa tak tersentuh, ternyata bisa ditembus. Klaim Iran ini tidak berhenti pada penyiaran dokumenter saja. Khatib menyatakan bahwa sebagian dari informasi tersebut sudah dimanfaatkan secara langsung. Salah satunya adalah penggunaan koordinat fasilitas militer rahasia Israel sebagai target serangan rudal. Peristiwa ini disebut terjadi pada konflik singkat yang meletus pada bulan Juni tahun 2025. Dengan kata lain, informasi intelijen yang diperoleh bukan hanya sekedar pamer kekuatan propaganda, melainkan sudah menjadi alat strategis dalam peperangan nyata. Dan bagi Israel, ini adalah pukulan besar. Selama puluhan tahun mereka berpegang pada kebijakan nuclear ambiguity atau kebijakan ambiguitas nuklir. Artinya, Israel tidak pernah mengakui ataupun menyangkal memiliki senjata nuklir. Kebijakan ini membuat lawan-lawannya selalu berada dalam ketidakpastian. Namun dengan terbongkarnya dokumen-dokumen rahasia tersebut, Iran mengklaim bahwa kebijakan ambiguitas itu kini berakhir. Pertanyaan terbesar adalah, bagaimana mungkin intelijen Iran berhasil menembus pertahanan Israel? Khatib menyebut bahwa operasi ini tidak lepas dari peran orang dalam, orang-orang yang berada di jantung Israel sendiri, pegawai lembaga nuklir, anggota militer, bahkan warga sipil. Motif mereka pun beragam. Ada yang tergiur imbalan finansial, ada pula yang dilandasi kebencian terhadap pemerintahnya sendiri. Bila benar, hal ini menunjukkan bahwa keretakan internal Israel bisa dimanfaatkan oleh musuh bebuyutan mereka. Dan bagi Iran, ini adalah peluang emas untuk melancarkan operasi yang berisiko tinggi, namun membuahkan hasil luar biasa. Sampai narasi ini diturunkan, pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi. Diamnya Israel justru menimbulkan spekulasi. Ada yang menilai diamnya Israel sebagai tanda bahwa klaim Iran memang memiliki kebenaran.
Ada pula yang menilai bahwa ini hanyalah strategi Israel menunggu waktu yang tepat untuk memberikan reaksi keras. Bagi dunia internasional, kabar ini ibarat gempa politik. Jika klaim Iran benar, artinya dunia sedang menyaksikan salah satu kebocoran intelijen terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah modern. Kebocoran yang bukan hanya mengancam reputasi Israel, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah. Bayangkan, dengan data pribadi hampir 200 ilmuwan di tangan Iran, potensi ancamannya luar biasa besar. Nama, alamat, hingga jaringan kontak mereka bisa saja dijadikan target operasi. Apakah berupa serangan cyber, ancaman fisik, atau bahkan pembunuhan terencana? Semua kemungkinan ini terbuka. Selain itu, hubungan Israel dengan sekutu-sekutunya juga bisa retak. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang disebut dalam dokumen mungkin akan dipaksa memberi klarifikasi sejauh mana keterlibatan mereka dalam program persenjataan Israel. Dan jika benar ada kerjasama rahasia, maka legitimasi politik mereka bisa dipertanyakan di mata publik internasional. Dalam sejarah, kebocoran dokumen rahasia selalu meninggalkan jejak besar. Kita mengenal kasus Edward Snowden yang membocorkan data Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Kita juga ingat kasus WikiLeaks yang menggembarkan dunia dengan dokumen militer dan diplomatik Amerika. Namun kali ini, jika klaim Iran benar, skalanya jauh lebih besar, bukan sekedar ribuan file, melainkan jutaan halaman dokumen, bukan sekedar data diplomatik, melainkan detail program nuklir dan militer yang menjadi tulang punggung kekuatan Israel. Apakah semua ini benar adanya? Atau ada bagian dari klaim Iran yang dilebih-lebihkan? Hingga kini, sulit memastikan. Dunia masih menunggu respon resmi Israel. Namun satu hal yang jelas, dengan pengakuan ini, Iran telah menancapkan bendera kemenangan di ranah perang informasi. Dan bagi kita semua, kisah ini menjadi pengingat, tidak ada benteng keamanan yang benar-benar sempurna. Bahkan sebuah negara dengan reputasi intelijen setangguh Israel pun bisa kecolongan. Nah, teman-teman, inilah kisah yang tak terungkap. Pengakuan mengejutkan dari Teheran tentang bocornya jutaan halaman dokumen rahasia milik Israel. Sebuah kisah yang bisa saja mengubah wajah geopolitik dunia. Apakah Anda percaya klaim ini sepenuhnya atau justru menilainya sebagai propaganda belaka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Hendro Atmoko, sampai jumpa di video berikutnya.